suatu desa ada seorang raksasa yang kebiasaannya adalah menakuti dan menculik anak-anak kecil. Seluruh penduduk desa sangat takut dengannya. Tetapi apa daya, mereka tidak berani menghadapi raksasa yang sangat besar dan kejam ini. Suatu ketika, datanglah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Apa kabar sahabat-sahabat, bunda-bunda, kakak-kakak, para usahawan, para pedagang, dan para pejuang online semuanya? Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan yang paripurna serta kelancaran dalam usahanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana setelah mendengarkan episode 1, 2, dan sekarang kita ke episode 3. Setelah episode 3 mengenai 8 rahasia closing sukses dalam penjualan, kita sekarang membahas mengenai apa yang kamu fokuskan. Nah, untuk memahami apa yang kita fokuskan dalam hidup kita, simak cerita berikut ini. Simak kembali cerita berikut ini. Tersebutlah sebuah kisah tentang seorang ibu dan anaknya yang berusia 7 tahun yang memiliki kegemaran menyantap ikan bandeng goreng. Seperti Anda tahu, ikan bandeng adalah ikan lezat yang memiliki banyak sekali tulang-tulang halus, dan hal ini sangat berbahaya bagi anak kecil. Setelah sang ibu memisahkan daging dari tulang-tulang ikan, barulah ia memberikannya kepada sang anak. Pada suatu ketika, sang ibu tidak memisahkan daging dari tulang ikan. Ia langsung memberikannya kepada sang anak dengan tujuan agar sang anak tersebut mau belajar. Setelah sekian lamanya anak kecil ini berusaha memisahkan tulang-tulang dari daging ikan, ia akhirnya putus asa juga. "Tidak bisa, Bu. Aku nggak bisa makan, kebanyakan tulangnya," ujar sang anak. Sang ibu dengan tenang berkata, "Nak, kamu coba lihat, banyak mana, daging atau tulangnya?" "Tentu banyak dagingnya, Bu," timpal anaknya. "Nah, kamu tahu mengapa kamu tidak bisa? Itu karena kamu terlalu berfokus pada tulangnya dan tidak berfokus pada dagingnya." Nah, coba simak cerita berikutnya. Anda pernah mendengar cerita tentang seorang anak kecil yang bisa mengalahkan raksasa? Ya, di suatu desa ada seorang raksasa yang kebiasaannya adalah menakuti dan menculik anak-anak kecil. Seluruh penduduk desa sangat takut dengannya. Tetapi apa daya, mereka tidak berani menghadapi raksasa yang sangat besar dan kejam ini. Suatu ketika, datanglah seorang anak muda dari desa lain yang mengunjungi rumah saudaranya di desa tersebut. Perlu Anda ketahui bahwa sang anak muda memiliki tubuh yang kurus, kecil, dan tidak terlihat memiliki cukup kekuatan. Ketika mengetahui cerita tentang raksasa jahat, sang anak muda tadi langsung berkata, "Mengapa kalian tidak membunuh raksasa itu?" Dengan mimik ketakutan, saudaranya menjawab, "Bagaimana kami bisa membunuhnya? Ia terlalu besar untuk dipukul." Dengan senyum percaya diri, anak muda tadi langsung menimpali, "Tidak, saudara, ia bukan terlalu besar untuk dipukul, tetapi ia terlalu besar untuk lolos dari pukulan kita." The rest is history. Singkat cerita,
sang anak muda dapat mengalahkan raksasa tersebut hanya dengan bermodalkan sebuah ketapel dan beberapa butir batu. Baik, simak kembali cerita berikutnya. Ada dua orang yang melihat dari satu jendela yang sama. Yang satu merasa sedih dan berduka melihat lumpur becek di tanah, sementara yang lainnya merasa bahagia dan gembira melihat bintang bergemerlapan di atas langit. Cukup memberikan perbedaan. Sekali lagi, ada dua orang lagi melihat bunga mawar yang dikelilingi oleh semak belukar. Orang yang satu merasa sedih dan kecewa melihat bunga mawar dikelilingi oleh semak belukar, sementara yang lainnya merasa sangat bahagia karena di tengah semak belukar ada sekuntum bunga mawar. Nah, bagaimana tadi setelah mendengarkan cerita? Apa yang menjadi fokus kita? Iya, pilihan ada di tangan kita. Sebagai contoh, saat kondisi seperti ini, memang banyak hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dunia ini. Keadaan yang epidemik seperti ini memaksa kita untuk kita berubah. Namun, terkadang kita bingung apa yang harus kita lakukan. Fokuskan apa yang menjadi hal-hal baik dalam hidup kita. Kita di rumah bisa berkumpul bersama keluarga, banyak hal yang kita lakukan. Mungkin kita sekarang bingung dengan keadaan seperti ini. Namun percayalah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti selalu ada di samping kita, yang senantiasa menjaga kita, mengarahkan kehidupan kita. Selalu berusaha agar kita bermanfaat bagi sesama, menebar manfaat, menebar semangat, saling memberikan semangat antar sesama teman, saling memberikan motivasi, saling berbagi, saling memberikan bantuan-bantuan. Perbuat apa yang kita perbuat. Fokuskan hal-hal baik yang harus terjadi dalam hidup kita, dalam kehidupan lingkungan kita, dalam kehidupan di dunia ini, dan untuk alam semesta ini. Terima kasih, terus semangat. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.